Ini masih soal peluang usaha, ada Ya. pepatah nih, katakan cinta dengan bunga gitu. Kalau saya sih kalau bisa bunganya bunga banget. Ini kalau bunganya dalam bentuk jelly gimana nih? Bisa sih jelly. Lumayan menarik Kayak gitu gimana kan? dulu nih? Jadi kita akan lihat sebentar lagi, tepatnya di Medan, Sumatera Utara, ada puding dengan hiasan bunga dari jelly yang sedang digembari di sana. Jadi sang pembuat ini mempelajari seni menghias puding dari media sosial loh. Oh, ada juga nih di PD Aceh, usaha kerajinan tangan berupa kopiah mekotop yang dibuat oleh para ibu di desa setempat. Gak hanya mengembangkan keterampilan tangan, usaha ini juga menghasilkan cuan tambahan jutaan rupiah per bulan. Inilah sejumlah kreasi jelly art yang cantik, buah kreativitas dan kesabaran Widya Utami Putri Noviadi, warga Kompleks Gria Kenanga Asri, Kecamatan Sunggal, Medan. Jelly art adalah seni melukis secara 3 dimensi pada media puding transparan. Puding adalah hidangan pencuci mulut yang sudah lama dikenal di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Dengan cita rasa yang manis dan segar, puding bisa dikreasikan menjadi berbagai bentuk dan warna. Widya menggunakan peralatan khusus untuk menghias puding, termasuk alat suntik. Alat-alat pembentuk daun dan bunga ini digunakan untuk membuat kelopak satu persatu. Untuk menyelesaikan jelly art pada satu loyang puding ukuran 16 x 20 cm, Widya membutuhkan waktu setengah hingga 1 jam, tergantung tingkat kerumitannya. Para pembeli jelly art mengaku memesan puding buatan Widya karena tertarik akan keindahan jelly artnya. Jadi kemarin tuh lihat kan di sosmed kan, kok cantik, unik gitu. Terus pengen aja coba karena kan kebetulan besok ada acara juga kan di rumah. Jadi kayak yaudah sih biar nanti bisa dilihat selain makan puding juga sehat kan juga estetiknya tuh ada gitu. Gambar bunga kan kayak di rumah orang suka pada bunga. Nah, terus ini kan dia cantik nih warnanya. Jadi kayak pasti kayak orang-orang rumah tuh pas nerima itu seneng kayak gitu pas makan. Satu loyang puding dengan hiasan bunga buatan Widya dijual melalui media sosial seharga Rp95.000. Kopiah dalam berbagai tipe dan bentuk ini merupakan hasil keterampilan tangan ibu-ibu di Kabupaten PD Aceh. Sebagai bagian dari usaha kerajinan tangan yang dikembangkan oleh Mahyedin, warga desa Garotcut, Kabupaten PD. Kopiah mekotop atau mahkota dengan corak warna-warni ini dibuat dengan menyambung ratusan potong kain kecil ukuran 2 x 4 cm dalam 5 warna, yakni merah, putih, kuning, biru, dan hitam. Setelah potongan kain kecil tersambung, kain kemudian digulung dengan kapas sebagai bantalan dan dijahit kembali hingga membentuk kopiah. Untuk satu unit jenis kopiah mahkota membutuhkan waktu sampai 7 hari per satu tenaga kerja. Karena terkendala modal, dalam 1 bulan, usaha kerajinan tangan ini hanya mampu memproduksi sekitar 20 unit kopiah dalam berbagai tipe. Namun omset yang didapat bisa mencapai Rp3 juta per bulan. Masalahnya gimana, Pak? Nah, untuk pemasaran pertama, kita menerapkan sistem offline, yaitu yang kita terapkan dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dan yang kedua kita terapkan digital marketing digital. Tidak hanya untuk meraup pendapatan, Mahyedin sengaja mengelola usaha kerajinan tangan ini untuk menciptakan lapangan kerja bagi para ibu di desanya. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ini buat yang masih bingung akhir pekannya mau kemana, jangan bingung. Mungkin bisa menjajal ke tempat yang satu ini, ada Vespa World Days 2022 di Bali. Iya, selain sebagai ajang tempat berkumpul dan juga bertukar informasi, pengunjung juga bisa melihat langsung nih koleksi puluhan skuter di Museum Vespa. Dan ini untuk pertama kalinya ya, Vespa World Days diselenggarakan di Indonesia. Di dalam ruang pameran yang cukup besar, deretan skuter Vespa berjejer rapi diurutkan berdasarkan tahun pembuatannya. Mulai skuter tertua keluaran 1948 hingga yang terbaru edisi terbatas 2021. Skuter-skuter Vespa ini sengaja dikumpulkan dari para kolektor dan pecinta Vespa di seluruh penjuru tanah air. Museum Vespa merupakan salah satu yang wajib ada di setiap ajang Vespa World Days atau Hari Vespa Sedunia. Pada acara kumpul anggota klub dan penggemar Vespa yang diadakan di Nusa Dua Bali tahun ini, Museum Vespa menjadi ajang pameran dan edukasi bagi para pecinta kendaraan roda 2. Terdapat 58 unit Vespa, termasuk diantaranya 3 unit Vespa custom dan 1 Vespa konversi elektrik yang nantinya akan dilelang di Museum Vespa ini. Prosesnya memang cukup
cukup butuh perjuangan juga, karena mungkin kita tahu namanya kolektor biasanya mereka belum tentu mau juga ya untuk event yang sangat luar biasa ini yang memang terselenggara baru pertama di luar Eropa. Jadi support dari teman-teman kolektor dan pemilik dari Vespa-Vespa ini sangat luar biasa sekali, sehingga kita cukup dimudahkan dalam proses itu. Di Museum Vespa, para pecinta Vespa dan masyarakat umum juga bisa menikmati dan menambah pengetahuan secara cuma-cuma alias tidak perlu membayar tiket masuk. Sebagai penggiat Vespa, ini termasuk yang komplit lah untuk jenis Vespanya dari yang tahun yang terdahulu sampai yang saat ini gitu. Jadi memang benar-benar menarik sekali sih untuk dilihat. Cukup sih sudah lengkap dengan tulisan untuk histori dari Vespanya. Untuk para penggiat Vespa mungkin teman-teman Vespa juga udah mengerti. Indonesia menjadi tuan rumah pada perhelatan yang diadakan setahun sekali ini. Sebelumnya Vespa World Days hanya diadakan di Eropa. Namun untuk kali pertama dalam sejarah Vespa World Days diadakan di luar benua biru tersebut. Vespa World Days berlangsung pada 9 sampai 12 Juni 2022. Kartika Widowati, Badung, Bali.